Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-120, ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-121 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-121 ayat yang kedua. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-120 ayat yang kedua. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Renungan hari ini berjudul Awal yang Baru, ditulis oleh Monica LaRose. Kesadaran Kristen diawali dengan kesadaran yang pahit bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya merupakan kebohongan. Demikian kata Eugene Peterson dalam perenungannya yang luar biasa mengenai Mazmur 120. Mazmur 120 adalah Mazmur pertama dari rangkaian nyanyian ziarah yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-120 sampai dengan pasal yang ke-134. Yang dinyanyikan para musafir dalam perjalanan ke Yerusalem. Seperti yang ditelusuri Peterson dalam buku A Long Obedience in the Same Direction, mazmur-mazmur tersebut juga memberikan gambaran kepada kita mengenai perjalanan rohani seseorang kepada Allah. Perjalanan itu hanya dapat dimulai dengan kesadaran mendalam bahwa kita membutuhkan sesuatu yang berbeda. Peterson menulis, seseorang harus benar-benar muak dengan keadaan yang ada supaya ia memiliki motivasi untuk memilih jalan iman Kristen. Ia benar-benar harus jemu dengan cara-cara dunia sebelum ia memiliki kehausan akan dunia yang penuh kasih karunia. Alangkah mudahnya kita berkecil hati melihat kebobrokan dan keputusasaan yang marak terjadi di sekeliling kita. Seperti sebagaimana kita sering menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kerugian yang ditimbulkan seseorang terhadap sesamanya. Mazmur 120 meratapi ini dengan jujur. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Mazmur 120 ayat yang ke-7. Namun pemulihan dan kelepasan dialami ketika kita menyadari bahwa penderitaan kita juga dapat membukakan mata kita kepada suatu awal yang baru. Kita mengalaminya melalui Sang Juru Selamat, satu-satunya sumber pertolongan kita, yang sanggup menuntun kita keluar dari kebohongan yang menghancurkan hidup kita
kepada keutuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Mazmur 121 ayat yang kedua. Memasuki tahun yang baru ini, kiranya kita rindu mengikut Dia dan jalan-jalannya. Sahabat ODB, bagaimana Anda telah menjadi terbiasa dengan cara-cara dunia yang bobrok? Lalu bagaimana Injil mengundang Anda untuk memilih jalan-jalan yang membawa damai sejahtera? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, buatlah aku merindukan dan mengusahakan jalan-jalan-Mu yang penuh damai sejahtera dengan kuasa Roh-Mu. Amin.